Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi dong, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mantap, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya kita hari ini dalam keadaan baik. Oke? Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, absen dulu ya. Kita absen dulu. Baik, siapa yang nggak datang hari ini? Nia, sakit. Nia sakit. Lalu siapa lagi? Tika, tak ada kabar. Oh, Sidika Alfa. Oke, baiklah. Jadi kan kita sekarang ini lagi masa pandemi kan, lagi masa corona ya anak ibu semuanya ya. Jadi kalian itu diputuskan untuk oleh pihak sekolah untuk masuk secara bergelombang atau bergilir, ya kan? Jadi anak-anak ibu hari ini kalian yang mendapatkan jadwal untuk belajar di hari ini. Dan ada beberapa teman kalian yang nggak datang tadi, makanya kalian disuruh pakai baju bebas, ya kan? Ya. Karena nggak boleh kalau misalnya kita melakukan proses belajar mengajar secara biasa, masih belum boleh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu materi kita hari ini? Makanan halal. Makanan halal dan juga toyib atau makanan baik. Oke, materi kita hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan juga makanan toyib atau makanan baik. Anak-anak ibu semua, Allah itu kan adalah Tuhan kita yang paling maha baik, ya kan? Ya. Karena Allah itu memberikan segala kebutuhan dan memenuhi semua kebutuhan makhluknya, termasuk dalam segi makanan. Nah, cara kita sebagai seorang hamba yang baik, kita harus bersyukur kepada Allah. Salah satu caranya yang paling mudah itu dengan kita makan makanan yang halal. Itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, tadi kan kita udah bahas nih materinya. Materi kita hari ini mengenai makanan yang halal dan juga toyib. Sekarang ibu mau nanya dulu, menurut kalian makanan halal itu seperti apa sih? Ayo, menurut kalian aja dulu. Ayam, ikan, Oke, betul. Ayam, ikan. Lalu apa lagi? telur, Nah, telur, tempe, tempe. tahu, Oke, tahu. sayur. Berarti itu tuh makanan yang halal. Contoh beberapa makanan yang halal, ya kan? Nah, ibu jelasin ya. Makanan yang halal itu berarti makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Itu tuh ada beberapa juga cirinya. Ada beberapa ciri dari makanan halal tersebut. Ada dua. Yang pertama itu makanan yang halal karena zatnya. Seperti yang anak-anak ibu sebut tadi itu adalah contohnya, ya kan? Makanan yang halal karena zatnya. Yang kedua, makanan yang halal karena halal dalam halal ketika diperolehnya. Ngerti? Putih. Oke. Makanan yang halal ketika bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut. Nah, ada duanya. Ada dua. Yang pertama tadi dengan zatnya, yang kedua itu cara memperolehnya. Cara memperoleh makanan tersebut. Makanan yang halal dengan zatnya ini, mulai mencatat ya. Nanti di akhir ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai dari arti makanan halal itu seperti yang ibu bilang tadi. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Dan macam-macamnya tadi ada dua. Yang pertama ada makanan halal menurut zatnya, ya kan? Iya. Makanan halal menurut zatnya ini ada lagi ciri-cirinya. Cirinya itu yang pertama harus ada dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah. Yang kedua bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan kita, akal maupun pikiran kita, dan juga tidak kotor, najis maupun menjijikkan. Nah, untuk ayatnya kan tadi makanan yang halal secara zatnya itu harus ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Untuk ayatnya itu akan ibu kasih satu ayat yang membahas tentang itu.
Ada ayatnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innalakum aduwwum mubin. Nah, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan juga baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau kita makan makanan yang haram, berarti kita teman dari setan. Pasti nggak mau kan dibilang teman dari setan ya? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua tadi itu ada makanan halal menurut cara memperolehnya. Jadi kita itu harus makan makanan yang halal dari apa yang kita peroleh. Seperti apa? Kita tidak boleh makan dari hasil curian. Nggak boleh kan? Haram kan? Perilakunya kan? Nggak boleh. Terus kita nggak boleh juga makan dari hasil bohongin teman. Nggak boleh juga. Ya kan? Nggak boleh tuh. Hasil dari morotin teman. Terus hasil dari riba apalagi. Nggak boleh. Pokoknya sesuatu yang dilarang oleh Allah kita nggak boleh, apalagi untuk mendapatkan sebuah makanan. Oke, tadi kan udah ibu kasih tahu tuh ada dua yang membedakan apa sih makanan halal itu. Yang pertama halal secara zatnya. yang kedua halal secara diperolehnya. Oke. Dan anak ibu harus membiasakan makan makanan yang halal dari kecil. Karena apa? Kalau kita makan makanan yang halal itu, kelakuan kita, perilaku kita itu akan juga ikut baik, karena kita makan makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan. Dan kalau kita makan makanan yang halal itu, kita juga bisa nih. Tuh, ada hikmah dalam mengonsumsi makanan yang halal. Oke, kita lanjut ya. Hikmah dari mengonsumsi makanan yang halal. Apa sih hikmahnya? Aku mau tanya dulu. Coba, apa dulu? Sebutkan salah satu aja hikmahnya. Mulai dari Siva dulu. Hikmahnya adalah untuk mengonsumsi makanan yang halal agar kita dari kecil hingga besar menjadi baik. Wih, mantap. Oke, Sakira? Kalau dijauhkan dari sakit neraka. Ya, betul sekali. Semua jawaban-jawaban anak ibu betul semuanya. Itu bisa, kalau kita makan makanan yang halal bisa dijauhkan dari sifat buruk, ya kan? Seperti yang Syifa bilang tadi, bisa dijauhi dari siksa api neraka seperti yang Sakira bilang tadi. Dan pastinya kita selalu berada dalam lindungan Allah, kan? Oke, anak-anak ibu, tadi ibu udah menjelaskan materinya secara singkat. Materi tentang makanan yang halal dan juga baik, atau makanan yang halal dan juga toyib. Sekarang ibu ada permainan untuk kalian. Permainannya, ada yang tahu ini permainan apa? Ular tangga. Ular tangga, benar sekali. Kita akan main ular tangga untuk materi ini. Dan ibu jelaskan dulu ya permainannya. Ini permainan ular tangga dan ada beberapa angka yang ada tanda tanyanya. Nampak? Nampak. Jadi kalau antara anak-anak ibu ada yang masuk di sini, ibu akan berikan pertanyaan. Kalau kalian benar, kalian aman. Tapi kalau kalian salah menjawabnya, kalian akan mundur satu langkah. Dan tetap penentuan yang menangnya itu siapa yang sampai duluan ke garis siapa yang duluan sampai ke garis finish. Ini kalau yang sini naik ke atas, ini kalau tangga naik, kalau yang kena ular turun. Oke, kita mulai ya. Ini akan ibu letak di sini. Ini ya. Oke, ini Syifa, ini punya Sakira. Untuk siapa yang mau main dadu duluan, kalian sit dulu. Sit satu aja. Batu gunting kertas ya. Oke. Sulit. Oke, Sakira dulu. 5.
2, 3, 4, 5. Oke, Syifa. 3. Wah. 3, 1. 2, 3. Wah, naik. Si Syifa naik. Sakira lagi. 2. 2, 1. Wah, turun lagi. Turun lagi. Lanjut sekarang Syifa. 3. 1, 2, 3. Oke. Syifa harus jawab pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan pertama. Apa pengertian dari makanan halal dan juga toy? Pengertiannya adalah makanan halal yang kita konsumsi hari ini harus dimakan oleh kita karena itu adalah makanan yang halal dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Good. Oke, mantap. Tetap aman. Lanjut. Sepertinya siapa kayak akan menang ini? 2. Turun lagi. Syifa. Wah, 1. Oke, aman. 2. Ini kayak ada dendam lagi ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lagi. Sekali lagi. 6 lagi. Mundur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lagi. Apakah 2? Pemenangnya adalah Syifa. Selamat kepada Syifa. Sakira masih di angka 5. Tidak naik, hanya turun saja. Seperti ada dendam dia sama Sakira. Oke, baiklah. Selamat ya Syifa. Karena Syifa menang, nanti Ibu akan kasih nilai tambahan nanti untuk di latihan Syifa di minggu depan. Ingatkan Ibu ya. Oke. Selesai. Nah, baik anak-anak Ibu semua. Tadi kita udah belajar mengenai makanan halal dan toib. Oke, tadi kita juga udah main ular tangga sambil belajar ya kan? Dan juga tahu tuh siapa pemenangnya tadi. Oke, selamat bagi pemenangnya. Nah, Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Oke, siapa deh yang mau ngajuin diri? Gak usah Ibu tunjuk, yang mau mengajukan diri. Ayo, siapa? Harus berani dong. Oke, Sakira. Ayo simpulkan apa pelajaran kita hari ini? Arti makan halal artinya adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam makanan halal ada 2. Yang pertama, makan halal menurutnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Kalau yang kedua, makanan halal menurut cara diperolehnya. Terus hikmah makanan halal bisa mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Terus juga bisa dijauhkan dari api neraka, sama bisa memperbaiki sifat kita menjadi lebih baik. Oke, mantap. Pasti Syifa juga udah bisa kan menyimpulkannya ya? Oke, maka tadi udah disimpulkan sama anak-anak Ibu pembelajaran kita hari ini. Maka akan berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ucapin apa? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap makan makanan yang bergizi, halal tentunya halal, bergizi dan juga sehat. Dan tetap menjaga kebersihan dan juga tetap istirahat yang cukup supaya apa? Supaya tubuh kita kuat, supaya kita nggak gampang terserang penyakit, ya kan? Oke, Ibu tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.